Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira, hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu wa sallama ala al-habibil mustafa wal rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian kita Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kita memasuki babun minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Termasuk di antara dosa syirik adalah berlindung kepada selain Allah. Mencari perlindungan itu biasanya karena kita lari dari sesuatu atau menghindari sesuatu yang kita takutkan. Itu namanya al-'iyadz. Kalau kita mendekat kepada sesuatu atau mendekat untuk bisa mendapatkan kebaikan, namanya al-'iyadzu. Jadi ada dua hal ini. Perilaku manusia. Kita semua manusia pengennya dapat kebaikan dan terhindar dari keburukan. Kemudian kita berlindung, mendekat. Kepada siapa? Tentu hati kita memiliki harapan dan memiliki rasa takut. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar keyakinan bahwa Allah Al-Qawiyyul Aziz, Maha Kuat dan Maha Perkasa, tidak akan ada yang bisa mengalahkan Allah. Itu mestinya yang kita yakini di dalam hati kita. Maka tatkala kita melihat adanya sesuatu yang mengkhawatirkan, menakutkan, apakah itu takut terkena bahaya kefakiran, kemiskinan, atau terkena bahaya serangan, kemudian kita berlindung kepada siapa supaya terhindar dari hal yang buruk. Itu namanya al-'iyadz. Memohon perlindungan dalam bahasa Arab disebut isti'adzah. Kemudian apabila kita menginginkan suatu kebaikan, kita ingin mendapatkan manfaat, mendapatkan berkah, mendapatkan kemakmuran ekonomi, maka kita mendekat. Ini namanya al-'iyadzu. Baik, yang akan kita bahas di sini adalah al-isti'adzah. Memohon perlindungan supaya terhindar dari hal-hal yang kita tidak suka. Biasanya dalam kebiasaan orang-orang kita di Indonesia, mereka ada yang melakukan sebuah persembahan atau membaca mantra-mantra supaya terhindar dari keburukan yang kemudian mereka sebut dengan istilah tolak bala. Bermacam perilaku manusia dalam usaha tolak bala. Ada yang meracik bumbu, ada bawang merah, ada cabai hijau, ada ditambah peniti, ada segala macam itu kemudian diletakkan di perutnya, di bajunya orang yang sedang hamil, atau dibacakan mantra-mantra tertentu, atau dipilihkan hari-hari tertentu, misalnya hari Rabu atau hari Jumat Kliwon dan sebagainya. Ini atas dasar sebuah keyakinan bahwasanya ada zat selain Allah Azza wa Jal yang bisa memberikan perlindungan. Nah, keyakinan ini merupakan keyakinan syirik kepada Allah Azza wa Jal. Lalu orang berdoa atau meminta kepada selain Allah, meminta perlindungan, ini adalah syirik. Meminta perlindungan mestinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah tauhid. Kalau hanya kepada Allah berarti tauhid. Kalau kepada selain Allah berarti syirik. Ini yang kita bahas. Syirik di dalam beristi'adzah atau syirik dalam meminta perlindungan. Yaitu jika kita meminta perlindungan dari mara bahaya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dalil yang dihadirkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di sini antara lain wa qaulillahi ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Tentu kita tahu ya, ini ada di dalam surah Al-Jin. Ya, silahkan nanti dibuka surah Al-Jin. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang ayat ini. Wa annahu kana rijalun minal insi. Dan bahwasanya dulu ada beberapa orang. Ya, ini diceritakan oleh jin. Allah monumentalkan dalam bentuk ayat dalam surah Al-Jin. Apa kata jin? Wa annahu kana rijalun minal ins. Dan bahwasanya dulu ada beberapa orang manusia ya'udzuna birijalin minal jin. Memohon perlindungan kepada orang-orang dari bangsa jin. Apa yang didapat? Hasilnya apa? Fazaduhum rahaqa. Maka mereka bertambah susah. Yang tadinya takut malah tambah takut. Apa yang mereka khawatirkan malah semakin menjadi-jadi. Jadi tidak memberikan solusi ketika seseorang mencari perlindungan kepada makhluk gaib. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang ayat ini. Yang dimaksud oleh jin dalam perkataannya ini, kunna nara anna lana fadlan 'alal insi. Dulu, kata para jin, kami menganggap bahwa kami lebih unggul dibandingkan bangsa manusia. Kenapa? Li'annahum kanu ya'udzuna bina. Karena dulu manusia suka minta perlindungan kepada kami. Ai idza nazalu wadiyan aw makanan muhishan minal barari wa ghairiha kama kanat 'adatul arabi fi jahiliyatiha ya'udzuna bi'azimi dhalikal makani minal jan an yusibahum bi syai'in yasu'uhum. Bahwa dulu di zaman jahiliyah orang-orang Arab punya kebiasaan. Kalau mereka singgah atau berjalan melewati sebuah lembah atau tempat yang sungil, tempat yang angker, makanan muhishan, tempat yang menyeramkan. Kalau mereka melewati tempat-tempat seperti itu, mereka suka minta perlindungan kepada penguasa daerah tersebut. Penguasa mana? Penguasa siapa itu? Maksudnya adalah bangsa jin. Ya. Kama kana ahaduhum yadkhulu bilada a'da'ihi fi jiwari rajulin kabirin wa dhimamihi wa khifaratih. Ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah seperti halnya seandainya mereka memasuki suatu wilayah musuh. Tentu mereka akan mencari orang terkuat di situ. Lalu dia minta perlindungan kepada orang tersebut agar musuh-musuhnya tidak mengganggu.
Falamma ra'atil jinnu annal insa ya'uduna bihim min khawfihim minhum zaduhum rahaqa ay khawfan wa irhaban wa dhu'ran hatta yabqaw ashadda minhum makhafatan wa aktsara ta'awudhan bihim. Kemudian para jin ketika melihat kenyataan bahwa manusia ini kok pada minta perlindungan kepada kita ya, kepada bangsa jin, maka ini dijadikan kesempatan oleh bangsa jin. Nah, kita mainin dah. Kita usilin sekalian. Jadi mereka semakin usil. Akhirnya mereka semakin menjadi-jadi dan merasa berjaya, merasa lebih dibandingkan bangsa manusia. Gara-gara ada manusia yang meminta perlindungan kepada bangsa jin. وذاك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد كبير الجن وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. Asy-Syarih rahimahullah ta'ala menambahkan penjelasan setelah mengambil caption dari Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Kata Asy-Syarih, hal itu dilakukan oleh orang Arab. Contohnya ketika mereka sudah kesorean, kemalaman, masih berada di sebuah lembah. Kita tahu kan wilayah Arab dulu ya, apalagi dulu ya, sekarang aja masih begitu luas padang pasirnya itu. Nah, kalau mereka itu berjalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan jarak yang jauh, alat transportasi tidak seperti sekarang dengan onta, lalu mereka melewati padang pasir yang begitu luas, tempat-tempat yang seram, angker. Maka di antara mereka ada yang mengatakan begini, a'udzu bisayyidi hadzal wadi, aku memohon perlindungan kepada pembesar golongan jin yang ada di lembah ini agar menenangkan para rakyatnya yang usil, supaya jin-jin kroco-kroco yang pada usil itu jangan ngusilin. Ya, itu harapannya. Sehingga dia mendekatkan diri kepada pembesar jin, raja jin, entah dengan mantra-mantra, pujian-pujian, atau dengan yang kalau kita kenal di sini ada kemenyan, dengan bukhur, dengan asap-asap, atau dengan mempersembahkan sesuatu kepada mereka. Bagaimana sikap para ulama dalam masalah ini? Wa qad ajma'al ulama'u ala annahu la yajuzul isti'adzatu bighairillah. Para ulama bersepakat bahwasanya meminta perlindungan kepada selain Allah itu tidak boleh. Tidak boleh. Ini adalah dalil yang pertama. Kita memasuki dalil yang kedua dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wa an Khawlah binti Hakim qalat. Khawlah bintu Hakim radhiyallahu anha mengatakan, sami'tu, aku mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik, rawahu Muslim. Dalam hadis sahih Muslim ini dari Khawlah binti Hakim, beliau mengatakan bahwa beliau mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang singgah, menempati atau melewati suatu tempat, apakah dia singgah di sebuah halte
atau dia berteduh di bawah sebuah pohon, atau dia berada di sebuah camping, ya, tenda sedang camping, atau dia berada di dalam sebuah kamar hotel sekalipun, dia singgah di suatu tempat. Lalu dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Perhatikan kalimat ini. Kalimat ini, ya, ini yang harus kita jadikan sebagai kalimat, kalau orang mengatakan mantra, ya, daripada mantra-mantra yang nggak jelas itu, kita pakai ini. Ini kalimat yang mestinya kita jadikan andalan. Diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi tentu nggak ngarang sendiri. Ini dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang kasih resep ini. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang singgah di suatu tempat, dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dengan perkataan Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluknya yang memiliki potensi jahat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan semua makhluknya yang memiliki potensi jahat. Maka kata Nabi SAW, lam yadurruhu syai'un, tidak ada yang bisa membahayakannya. Nggak ada yang ngusilin, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin. Hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai dia pergi dari tempat tersebut. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla, kajian ini, di dalam kajian sekarang ini kita mendapatkan satu kalimat, ungkapan sakti. Ungkapan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita ambil, segera kita pakai, kita hafalkan. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan semua makhluknya yang memiliki potensi jahat. Maka kalau kita sudah tahu ini dan kita pakai, kita punya ketenangan batin. Kita berada dimanapun, di tempat-tempat baru yang kita singgahi, yang mungkin tidak pernah kita tempati, atau rumah kita sendiri sebenarnya tapi sudah lama kita tidak singgahi. Mungkin ada di antara kita yang rumahnya tidak hanya satu. Bahkan mungkin ada yang punya hotel, ada yang punya villa, atau punya kebun, punya perkebunan luas, singgah di suatu tempat yang mungkin kita sudah lama tidak tempati. Apakah kemungkinan ada jin di situ? Sangat mungkin. Jin ada di mana-mana. Apalagi di tempat kosong, apalagi di rumah yang sudah lama tidak ditempati manusia. Ya, maka ini kuncinya. Udah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak perlu bawa-bawa dukun, kita tidak perlu andalan sebuah senjata, misalnya keris kah atau jimat. Tidak ada perlunya itu. Ya, dalam hadis ini tentu ada permasalahan akidah tentang kalamullah, tapi karena kita berbicara tentang tauhid dan syirik dalam hal ini, dan untuk mengefisiensi waktu pembahasan ini hanya sampai pada penegasan bahwasanya seyogianya kita memakai kalimat yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam
untuk tolak bala dan melindungi diri kita dari mara bahaya dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada bagian khulasah atau intisari daripada bab ini. Yang pertama adalah tafsiru ayatil jin. Kita sudah bicarakan tadi tentang ayat yang mengandung perkataan jin. Ya, informasi yang sangat penting bahwasanya di zaman jahiliyah ini terjadi. Dan sampai sekarang kita masih suka mendengar ada orang-orang yang kalau melewati suatu tempat dia bilang bicaralah dengan jin seperti kita bicara dengan manusia. Punten, saya mau lewat, jangan usil ya. Kenapa kalimat ini? Karena mungkin tidak tahu sunnah. Kalau yang mengetahui sunnah, cukup dengan mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada di antara orang tua kita dulu yang mengajarkan kalau kita melewati suatu tempat yang angker, ya, kita katakan, "Oh, punten, Mbah. Saya mau lewat ya, jangan usil ya," gitu. Kenapa harus seperti itu? Ikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Yang kedua, ats-tsaniyah kaunuhu minasyirki. Kalau kemudian kita memiliki rasa takut kepada bangsa jin yang kemudian menjadikan kita jadi sampai seperti menghamba seperti itu, justru dimanfaatkan oleh jin. Mereka menganggap bahwa kita lemah, bangsa manusia ini lemah, dan mereka lebih unggul, lebih kuat. Akhirnya mereka jadi tambah membesar. Tapi kalau kita mohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jal, bangsa jin ini takut kepada kita dan kemudian mereka mengecil. Bahkan mengecil sampai sekecil lalat. Begitu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, al-istidlalu ala dhalikal hadithi li'anna al-ulama'a yastadilluna bihi ala anna kalimatillahi ghairu makhluqatin. Qalu li'anna al-isti'adzata bil makhluqi syirkun. Atas dasar hadis tadi, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ini kita jadi tahu dan kita meyakini bahwasanya kalimatullah itu bukan makhluk. Kalamullah itu bukan makhluk. Al-Quran juga kalamullah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Buktinya apa? Buktinya hadis ini. Karena kita disuruh untuk meminta perlindungan dengan kalimatullah. Kalau seandainya kalimatullah, kalamullah, perkataan Allah itu makhluk, berarti kita berlindung kepada makhluk. Dan itu tidak mungkin dibolehkan oleh Allah Azza wa Jal. Tidak mungkin diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Masalah yang keempat adalah fadilatu hadzal du'a ma'a ikhtisarihi. Doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di sini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Meskipun ini ringkas, sungguh besar manfaatnya buat kita. Yang terakhir kelima, al-khamisatu anna kauna syai'i yahsulu bihi manfa'atun dunyawiyyatun min kaffi syarrin aw jalbi naf'in la yadullu ala annahu laysa minasyirki. Sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan manfaat duniawi, bukan berarti lepas dari syirik. Jangan sampai kita meremehkan masalah tauhid dan syirik. Jangan dikatakan bahwa ini kan bisa menghasilkan, bisa mengundang manfaat. Ya, kalau kita
memberikan persembahan di sebuah pohon tertentu yang kita anggap angker, ya, kemudian kita anggap bahwa ini akan mendatangkan manfaat, bisa menjaga desa kita, bisa menjaga kampung kita, bisa menjaga kita dari gangguan-gangguan jin. Jangan sampai ini dianggap sebagai sebuah kebaikan. Saya mengajak kepada seluruh para pemirsa, pendengar, pecinta, para subscriber Al-Mahad TV, bahwa di negeri kita ini masih sangat banyak praktek syirik dalam hal ini. Saking takutnya kepada jin, maka ada pohon yang diberikan baju, dikasih kain. Kemudian secara rutin di bawah pohon tersebut diberikan sesajen. Ada juga yang diletakkan di atas gunung, di kuburan. Ini semua tentu berawal dari asumsi yang baik, dari prasangka yang baik. Mereka berprasangka bahwasanya penunggu pohon tersebut atau penunggu sebuah lembah atau sebuah kuburan atau di mana tempat-tempat tersebut, ya, harus diberikan penghormatan supaya tidak mengganggu. Cukup bagi kita tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tidak mendapatkan gangguan tersebut. Demikian apa yang bisa kita bicarakan pada bab ini. Semoga Allah Azza wa Jal melindungi kita semua, keluarga besar kita, handai tolan kita, bangsa kita, umat kita dari perilaku syirik kepada Allah Azza wa Jal. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.